Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hikmatur Rahma. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah A. Video yang saya tampilkan salah satunya sebagai tugas UTS mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Sayuti, BA ME. Kali ini saya akan mereview video dokumenter yaitu film Sexy Killer dan Home. Film pertama yang akan kita review adalah Sexy Killer. Film dokumenter Sexy Killer diawali dengan adegan pasangan suami istri yang sedang berbulan madu, tapi adegan ini hanyalah sebagai pengecoh dari judul film dokumenter, namun sekaligus menjadi contoh kecil pengguna listrik yang selama ini kita gunakan. Pada adegan ini, film Sexy Killer sengaja menyadarkan kita berapa besar dan banyak listrik yang selama ini kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari tanpa melihat dari mana asal listrik. Listrik yang dihasilkan dan dapat kita nikmati berasal dari pertambangan batu bara di Kalimantan yang terlihat sangat besar dengan kepadatan aktivitasnya. Film ini menunjukkan aktivitas pengambilan, pengangkutan, hingga pengiriman tumpukan batu bara, hingga puluhan ribu ton ke kapal dan melintasi sungai yang lebih besar. Batu bara ini sebagian diekspor dan ada yang langsung dikirim ke pembangkitan listrik tenaga uap atau PLTU di dalam negeri melewati lautan. Selain di Kalimantan yang merupakan tempat pertambangan batu bara digerakkan, film dokumenter Sexy Killer juga menuju Kepulauan Karimun Jawa yang menjadi salah satu wisata alam di Jawa Tengah. Watchdog dan Ekspedisi Indonesia Biru mengawali pengambilan shot di Kepulauan Karimun Jawa dengan eksplorasi keindahan laut Kepulauan Karimun Jawa. Pertambangan batu bara ini berada dekat dengan perkampungan yang mengakibatkan perkebunan atau persawahan menjadi rusak dan gersang. Air bersih menjadi hilang, seperti yang kita lihat pada video ini. Film ini juga menunjukkan akibat perusahaan pertambangan batu bara ini, ada banyak warga yang mengalami sakit dan ada yang meninggal. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, anak-anak meninggal akibat terjatuh pada lubang bekas tambang, sedangkan orang dewasa mengalami beberapa penyakit dan bahkan hingga meninggal karena udara dan air tidak sehat sehingga mereka tentunya tidak bisa hidup sehat. Film ini menunjukkan bahwa keindahan alam Kepulauan Karimun Jawa ternyata diusik oleh keberadaan tongkat pengangkut batu bara yang hilir mudik dalam perjalanannya dari Kalimantan. Akibat hilir mudik, tongkat-tongkat pengangkut batu bara yaitu merusak pemandangan, merusak terumbu karang, hingga mencemari laut Karimun Jawa. Film kedua yaitu film dokumenter yang berjudul Home. Home memaparkan tentang keterkaitan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga seluruh komponen alam semesta, seperti tanah, udara, air, dan lain sebagainya. Isi dari film Home mengandung prinsip-prinsip deep ekologi yang merupakan gerakan dari ekosentrisme. Film dokumenter Home karya Ian Arthus Bertrand dalam tinjauan teori etika lingkungan ekosentrisme.
atau debt ekologi merupakan sebuah karya yang bertujuan mengunggah kesadaran manusia untuk peduli terhadap lingkungan sesuai dengan teori etika lingkungan ekosentrisme. Film Home memaparkan segala kerusakan alam yang terjadi akibat eksploitasi alam secara besar-besaran yang dilakukan oleh manusia. Film Home mengubah cara pandang manusia dari antroposentris menjadi ekosentris. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara analisis hakikat kehidupan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam, serta krisis lingkungan dewasa. Ini yang dipaparkan dalam film Home karya Ian Arthus Bertrand. Mungkin itu review dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.